ngelanjutin yang salah? Ya kan lu nggak pernah ngomong saya akan menghentikan yang salah, kan enggak gitu. Kan bahasanya cuma lanjutkan gitu kan. Atau ada cara lain sebenarnya yang rakyat berpikir jernihnya itu dilanjutkan yang baik-baik. Hal-hal yang perlu dirubah harus ada perubahan. Ini dari pihak yang sini mengatakan yang ini juga dilanjutin dong, misalnya. Itu juga masih ada pertanyaan. IKN misalnya kan, itu kan ada. Nah, IKN kan udah jadi undang-undang, itu pasti akan dilanjutkan, gitu kan. Tapi prosesnya kan ada itu ya. Jadi menurut saya justru Pak Jokowi nggak usah khawatir kalau tentang IKN itu udah selesai dan kalau yang baik-baik pasti akan dilanjutkan lah. Reklamasi nyedot pasir itu gimana tuh? Nah itu menurut Mas Bewe. Jangan lu balik-balik, Mas. Enggak. Maksud gue itu kan lama ya ditutup ya. Kok udah hampir 20 tahun, udah hampir dari 2002. Zamannya Bu Mega yang berpihak pada Wong Cilik. Itu ditutup. Zamannya Pak Jokowi yang berpihak pada Wong Cilik, tapi terus kemudian itu dibuka. Kenapa itu dibuka? Itu yang menjadi menarik itu. Kita coba menurut Mas Bewe kenapa itu dibuka? Apakah ada keinginan tertentu investor datang dan lain-lain tuh gimana tuh? Aku sebut 2, Henry tadi sebutin sampai 5 ya. Ya, oke. Yang pertama itu kita belum pernah hitung pulau kita, Bang. Apa betul masih 17.000 apa enggak gitu? Berapa yang hilang gara-gara kesedot? Oh iya ya. Jadi kalau dibilang pulaunya ada 17.000, kita mesti ulang cek tuh. Yang kedua, karena yang gue lihat dalam data itu justru ada kepulauan negara tetangga kita yang justru bertambah luas gitu loh. Iya. Itu yang jadi soal. Apakah itu dalam rangka hidup bertetangga atau sebenarnya kita mau menenggelamkan pulau-pulau kita? Ya, gua nggak tahu. Dengan cara kayak gitu tuh kan. Itu bagian pertama. Yang kedua, terus kemudian ini kan ada bentangan yang berubah tuh. Nah itu menyebabkan ekosistem berubah. Itu kan mempengaruhi kehidupan masyarakat kecil tuh. Nah, menurut saya ini sekedar mau jual pasir, nyedot pasir, atau juga memperhatikan ekosistem untuk kepentingan kemaslahatan. Jadi belum ada tuh pertanyaan 2 itu tuh. Iya. Kenapa ya? Karena kan yang saya tahu juga ada 2 jenis pasir tuh. Pasir laut dan non laut. Jadi non laut itu dari yang sedimen, sungai ya. Yang sedimen itu namanya. Itu kan juga boleh tuh, tapi memang secara security kan tadi 2 tuh. Kalau gua yang pertama security atau keamanan negara ya. Kalau ada negara lain wilayahnya lebih besar, itu kan juga yang tadi Mas Bewe bilang, ini kan juga secara security kita mesti memperhatikan itu. Kemudian dampaknya secara lingkungan gitu ya. Dan yang paling penting menurut gue yang ketiga nih, melengkapi yang kelima nih, ekonomi itu tambah merata nggak dengan adanya impor pasir itu? Jangan-jangan justru malah memang sebagian kecil dari rakyat yang pengusaha ya, yang mungkin memanfaatkan pasir-pasir ini yang lebih sejahtera, yang lebih sugih gitu. Nah ini kan perlu juga nih kita. Nah, ini saya mau hubungin dengan hasil survei lagi. Ternyata di dalam survei itu disebutin bahwa disebutin bahasa Betawi, coy. Oh, iya. Ini udah kalah channel. Jadi ketidakpuasan masyarakat itu terhadap bidang ekonomi dan penegakan hukum tinggi. Dalam bidang ekonomi itu adalah kebutuhan yang tidak terkontrol 35%. Distribusi. Coba ulang. Kebutuhan yang tinggi itu tadi. Seperti meroketnya harga kebutuhan yang tidak terkontrol. Harga kebutuhan yang tidak terkontrol. Terus udah gitu ada distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran. Yes. Itu yang tadi 35%, Bos. Yang gitu, yang ini 25%. Itu cocok sama data lu tuh ya. Tadi yang 20% tuh apa ya? Di channel yang satu lagi tuh bantuan bansos itu dikorupsi 20 sampai 30%. 20-30%. Nah, ini kalau ada 35%. Tapi terkonfirmasi dengan survei. Dia 35% nggak tepat sasaran. Jadi mungkin bisa juga tuh dikasihnya agak sembarangan tuh. Nah, jadi pertanyaannya ya artinya kan tadi ada kebijakan ini terkonfirmasi dengan survei. Nah, sekarang penjelasannya kenapa sampai orang tidak itu gimana itu penjelasannya? Ya itu sebetulnya sih pekerjaan rumah yang harusnya segera diselesaikan sama Pak Jokowi ya. Jadi memang 2 hal tadi yang saya sampaikan itu, infrastruktur dan bansos ini kan menjadi pusat perhatian. Pendidikan dan kesehatan juga jadi perhatiannya Pak Jokowi dengan kartu-kartu itu. Tapi banyak hal, terutama yang itu tadi terkait dengan ekonomi dan penegakan hukum yang jadi keinginan masyarakat
61,3% itu ingin perubahan tuh karena memang ekonomi negara ini, atau kita bahasanya keuangan keluarga lah. Keuangan keluarga itu tidak lebih baik dari sebelumnya katanya. Bahkan pertanyaan besar gua ke teman-teman kedai kopi itu, kalau pilih presiden kan, yang kalau nggak salah Mas BW yang pernah sampaikan nih, kira-kira punya tabungan berapa gitu, kalau si calon presiden ini terpilih. Itu kan juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik tuh. Ada yang juga dikonfirmasi salah satu bagian dari survei itu, ketidakpuasan masyarakat makin besar karena ingin mendapatkan upah yang layak. Ya. Itu ada 48%. Harga pokok yang terjangkau, barang pokok yang terjangkau 52%, ini tinggi banget nih. Ya. Harga jual yang pantas untuk pertanian 51,2%. Pekerjaan yang layak 52,%. Itu semuanya hampir di atas 50%, Bos. Iya. Apakah ini mereka yang menginginkan perubahan itu? Orang-orang yang mungkin? Ya, jadi 1.200 responden, 61,3% itu ingin perubahan. Kenapa menginginkan perubahan? Karena ingin ada perbaikan di sektor ekonomi dan penegakan hukum yang paling besar. Nah, kemudian apalagi yang mereka inginkan, tentu saja kehidupan yang lebih layak. Tapi kan kita pernah bahas juga di channel ini. Kalau secara politik, setelah 2 periode itu, pasti keinginan masyarakat itu untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi kalau kemudian ada, ini supaya netral ya, kalau ada calon presiden lain bilang keberlanjutan, ini juga harus disertai perubahan. Jangan sampai nanti masyarakat ngertinya begitu. Ada korupsi bansos, yang dikorupsi ini 20-30% karena bansos bagus, bansosnya dilanjutkan, korupsinya juga dilanjutkan. Begitu ditanya, kok dilanjutkan korupsinya? Lah, kan dari awal saya udah bilang keberlanjutan. Lu masih pilih gue juga. Ya udah, siapa suruh. Jadi kalau gue ngelanjutin yang salah, ya kan gue nggak pernah ngomong saya akan menghentikan yang salah, kan enggak gitu. Kan bahasanya cuma lanjutkan gitu kan.